Kenzo akhirnya berhasil mengungkap kebenaran pahit yang selama ini disembunyikan. Penyelidikannya membuahkan hasil pria yang selama ini mengaku sebagai ayah kandung Mutiara hanyalah pembohong yang memanfaatkan identitas palsu demi kepentingan jahatnya. Semua potongan teka-teki yang ia kumpulkan mulai tersusun jelas, dokumen yang dipalsukan, cerita masa lalu yang saling bertentangan, hingga bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Mutiara hanyalah korban tipu daya. Begitu menyadari bahwa ancaman terhadap Mutiara semakin nyata, Kenzo tak membuang waktu. Ia bergerak cepat, memanfaatkan setiap detik untuk menelusuri jejak keberadaan gadis itu. Situasinya genting. Firman yang ternyata bukan ayah kandung Mutiara sedang mempersiapkan langkah terakhir dari rencana liciknya. Dalam momen kritis itu, Kenzo tiba tepat waktu. Ia menerobos segala rintangan demi menghentikan tangan-tangan yang hendak mencelakai Mutiara. Detik-detik menegangkan berubah menjadi kelegaan ketika Kenzo berdiri di hadapan Mutiara, memastikan bahwa gadis itu aman dari ancaman. Dengan keberanian dan tekad yang tak tergoyahkan, ia membuktikan bahwa kehadirannya bukan hanya sebagai pelindung, tetapi juga penyelamat yang siap melawan siapapun demi menjaga Mutiara tetap utuh dan selamat. Kenzo yang sejak awal merasa ada kejanggalan pada sosok Firman, akhirnya berhasil membuktikan kecurigaannya. Ia menemukan bukti tak terbantahkan bahwa Firman hanyalah bejok, seorang pria yang berpura-pura menjadi ayah kandung Mutiara demi memuluskan rencana liciknya. Begitu menyadari bahaya yang mengancam, Kenzo langsung bergerak cepat. Ia memanfaatkan setiap celah, memantau pergerakan bejok, hingga akhirnya menemukan waktu yang tepat untuk bertindak. Dalam momen yang menegangkan, Kenzo muncul tepat waktu ketika Mutiara hampir kehilangan kesempatan untuk melarikan diri. Dengan keberanian penuh, ia membawa Mutiara pergi dari rumah itu. Memacu langkah di bawah tekanan waktu dan rasa waspada bahwa Beijo bisa saja mengejar kapan saja. Di sepanjang jalan, Kenzo terus mencoba menenangkan Mutiara yang masih kebingungan dan syok, sambil menceritakan bahwa semua yang selama ini ia percayai tentang Firman hanyalah kebohongan besar. Perjalanan pelarian itu terasa panjang, bukan hanya karena jarak, tetapi karena beban emosional yang mereka rasakan. Di tengah suasana yang dipenuhi ketegangan, Kenzo mendapati dirinya tak lagi mampu menyembunyikan perasaan yang telah lama tumbuh. Ia mengungkapkan bahwa rasa pedulinya pada Mutiara bukan sekadar karena ingin melindunginya dari bahaya, tetapi karena ia benar-benar mencintainya. Pengakuan itu keluar begitu saja, namun tulus dari hati. Mutiara terdiam, matanya berkaca-kaca, mencoba mencerna semua kejadian yang datang bertubi-tubi. Meski masih ada ancaman dari Beijo yang bisa muncul kapan saja, di momen itu tumbuh rasa percaya yang lebih dalam di antara mereka. Bagi Kenzo, keselamatan Mutiara adalah hal terpenting. Tetapi kini ada satu hal lagi yang ia harap bisa ia perjuangkan, kesempatan untuk bersama Mutiara bukan hanya sebagai pelindung, tetapi sebagai seseorang yang ingin menemani hidupnya. Setelah berhasil menyelamatkan Mutiara dari cengkraman Beijo, Kenzo merasa langkah berikutnya harus memastikan perempuan itu berada di tempat yang benar-benar aman. Baginya, satu-satunya lokasi yang bisa memberikan rasa aman sekaligus kenyamanan adalah rumah Pak Aditya, tempat di mana Mutiara pernah tinggal sebelumnya. Kenzo sadar bahwa perjalanan hidup Mutiara belakangan ini penuh dengan ancaman, tipu daya, dan orang-orang yang berniat memanfaatkannya. Oleh karena itu, ia ingin Mutiara kembali ke lingkungan yang lebih terjaga, di mana ia sendiri bisa mengawasi setiap langkah dan memastikan tidak ada lagi pihak yang berani menyakitinya. Di dalam hati, Kenzo menyimpan harapan besar bahwa Mutiara akan mau menerima tawaran ini. Ia membayangkan suasana rumah Pak Aditya yang hangat dan penuh rasa kekeluargaan bisa membantu Mutiara memulihkan luka batin serta rasa traumanya.
Selain itu, keberadaan Kenzo di rumah itu akan memberinya kesempatan untuk selalu dekat, menjaga, sekaligus membuktikan bahwa perasaannya pada Mutiara tulus, bukan sekadar rasa kasihan atau kewajiban. Bagi Kenzo, mengajak Mutiara kembali tinggal di rumah Pak Aditya bukan hanya soal memberikan tempat berteduh, tetapi juga langkah awal untuk membangun kembali rasa percaya, menciptakan kenyamanan, dan memulai lembaran baru yang jauh dari intrik berbahaya yang selama ini mengancam hidup Mutiara. Pak Aditya diyakini akan menyambut dengan penuh sukacita jika Mutiara kembali ke rumahnya. Sejak kepergian Mutiara, suasana rumah terasa lebih sepi, seolah kehilangan salah satu pengisinya. Di hati kecilnya, ia menyimpan kerinduan yang tak pernah padam, terutama pada momen-momen sederhana yang begitu berarti baginya. Salah satu kenangan yang membuatnya hangat adalah kebiasaan Mutiara membuatkan kopi dan nasi goreng untuknya persis seperti yang dulu dilakukan oleh almarhumah Widuri, sosok yang sangat ia cintai. Aroma kopi buatan tangan Mutiara dan rasa nasi goreng yang mengingatkan pada sentuhan Widuri mampu membangkitkan memori indah masa lalu, menghadirkan kehangatan di tengah kesendiriannya. Sebagai arah, memastikan targetnya tidak bisa menghilang begitu saja. Selain itu, ia berencana mengumpulkan bukti visual dan rekaman percakapan yang dapat menjadi senjata kuat untuk membongkar skenario mereka di hadapan pihak berwenang. Dalam pikirannya, misi ini bukan hanya soal menyelamatkan Mutiara, tetapi juga membongkar jaringan kebohongan yang selama ini membelenggu hidup gadis itu. Kenzo tahu sekali saja rencana Sandra dan Firman berhasil, Mutiara bisa lenyap tanpa jejak. Oleh karena itu, ia bersiap untuk bergerak cepat menyusup ke jantung rencana mereka, menghentikannya tepat sebelum eksekusi, dan memastikan Mutiara kembali ke tempat yang aman. Bagi Kenzo, keselamatan Mutiara menjadi prioritas yang tak bisa diganggu-gugat. Semua risiko dan bahaya yang mungkin ia hadapi terasa tidak sebanding dengan rasa cemasnya membayangkan Mutiara berada di tangan orang yang berniat jahat. Ia sadar kebohongan dan tipu daya Sandra serta Firman hanyalah permukaan dari ancaman yang jauh lebih besar.